Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ustazah Yeni ya sudah membuka forum kita pada siang hari ini karena sudah mau jam 10. Dan juga kembali kami tidak bosan-bosannya mengingatkan, mari kita sebelum memulai pembelajaran kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Dan tentu nikmat tadi Allah inginkan agar kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi ya. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat rezeki dan berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, semuanya dipergunakan untuk satu hal saja, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kita gunakan nikmat tersebut, salah satunya ya ini sedang beribadah ya. Kita sedang beribadah ya. Ibadah itu kan ada yang sifatnya ammah, umum, ada yang memang sudah dirincikan ya. Nah, ibadah umum itu adalah seluruh kegiatan kita yang niatnya kita luruskan karena Allah dan tata caranya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah bentuk daripada ibadah ya, at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah. Salat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Qaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan fokusnya ke saya ya. Jadi insya Allah materinya tidak panjang, cuma 12 slide saja, dan ini lebih banyak ke pengulangan ya. Walaupun ada topik baru yaitu adalah hadroh dan madaniyah, tapi lebih banyak sebenarnya pengulangan dan menyempurnakan pemahaman. Kalau kita lihat di Quran ya dan di Sunnah memang banyak kita lihat pengulangan ya, jadi thariqah takrir ya, atau thariqatu takrir ya. Takrir itu diulang-ulang. Misal ketika Allah di Quran menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, itu di beberapa ayat banyak sekali menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Terus misalnya ketika Allah menyebutkan aqimus shalah ya, kemudian dilanjutkan dengan itauz zakah gitu ya, itu semua diulang-ulang. Nah, ternyata mengulang-ulang itu adalah salah satu kunci keberhasilan ilmu. Bisa jadi kita sudah pernah mendapatkan materinya atau pernah belajar tentangnya, tapi ketika kita mengulang-mengulang kembali, maka ada sesuatu hal yang baru, ilmu yang baru yang bisa kita peroleh, dan tentunya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita luruskan niat di sharing kita pada pertemuan ini, karena minggu depan sudah simulasi ya. Simulasi apakah materi-materi yang kita sampaikan ini sudah bisa kita terapkan dalam konten thariqahnya dan madah ya, materi dan penyampaian kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Walaupun nanti efektifnya ini di semester 2 kita akan coba terapkan ya. Jadi dalam pola manajemen itu kan kita harus sosialisasi dulu, rencanakan dulu ya, kita sudah rencanakan, kita sosialisasikan dalam bentuk ini, kemudian nanti kita akan terapkan. Nah, kita terapkan sambil kita controlling, dan nanti akhirnya kita evaluasi seberapa efektif program ini ya bagi perkembangan ulil ilmi cendekia dan juga insya Allah guru-guru yang ada. Baik. Ini kita ulang sedikit tentang penjabaran misi penciptaan manusia. Ya, kemarin kita sudah bahas mulai dari materi pertama bahwa penciptaan manusia itu punya dua misi. Yang pertama adalah sebagai Abdullah. Nah, sebagai Abdullah, yaitu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali kemudian yang pertama adalah sebagai Abdullah ini tadi. Nah, apa saja karakter Abdullah? Pertama adalah mereka adalah al-mu'minun atau al-mu'minu. Mereka orang-orang yang beriman. Kemudian muttaqin ya, atau taqiyun ya, orang-orang yang bertakwa, mereka-mereka yang Abdullah ini. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas ya, mukhlisun ya, atau mukhlisin ya. Mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kaitannya nanti dengan niat ya, niat kepada Allah. Kita udah bahas minggu lalu gitu ya.
Nah, berarti selain daripada ini, ya maka ini tidak diinginkan Allah. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, bukan selain ibadah kepada Allah. Tadi ibadah itu ya ada yang memang sudah khusus ya disampaikan tafsiliyah ya, ibadah mahdho ya, sholat ya, puasa, zakat, atau ibadah yang sifatnya am ya, umum, yaitu ketaatan total kita kepada Allah dalam seluruh aktivitas kita itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai khalifatullah ya, khalifatullah. Nah, jadi kalau ini vertikal ke atas ya, vertikal ya. Kemudian kalau khalifatullah ini horizontal, walaupun ada juga vertikalnya gitu ya. Jadi hubungan kepada sesama makhluk gitu ya, atau sesama manusia. Nah, manusia Allah berikan amanah untuk memelihara, mengatur, memakmurkan bumi ini dengan hukum Allah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana penjabarannya. Maka nanti di situ mereka harus menjadi manusia yang walaupun khalifatullah, mereka harus orang-orang yang abid, yang beribadah. Nah, kemudian yang kedua, karena perannya sebagai khalifatullah atau manajernya Allah di muka bumi, maka harus dia itu adalah seorang dai, pendakwah. Makanya dakwah itu wajib hukumnya dalam Islam ya. Kalau penceramah beda cerita. Tapi kalau dakwah, makanya ada sahabat Nabi baru beberapa hari masuk Islam langsung diminta balik ke kampungnya menyampaikan Islam. Nggak nunggu 10 tahun dulu, 15 tahun dulu seperti kebanyakan orang-orang sebelah gitu ya. Harus ngaji dulu 10 tahun, 50 tahun, baru turun gunung, baru dakwah. Ya, padahal yang dimaksud dia itu taklim gitu ya. Tapi kalau dakwah, ketika ada sebuah kemungkaran, dia harus mencegah. Kan gitu. Dan itu khitabnya jamaah. Man ra'a minkum. Nah, ini kan banyak orang yang minkum ini. Ya kan? Ketika ada kita melihat di depan kita ya kemungkaran, maka harus dicegah. Falyughayyiru biyadihi. Kalau tidak sanggup fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak sanggup fa bi qalbihi. Jelas itu. Jadi beda antara ta'lim dengan kemudian tasqif, membina manusia, mengarahkan manusia. Nah, ketiga adalah al-hakim. Ya, al-hakim ini salah satu yang sering kita dengar adalah sebutannya Luqman, ya, Luqmanul Hakim. Apa maksudnya Luqmanul Hakim tadi? Ketika Luqman ya itu memutuskan segala perkara menurut syariat Allah, menurut agama samawi kalau dulu kan ya, menurut kemudian apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Makanya kan yang paling sering kita dengar, kita dapatkan dalilnya itu adalah ya bunayya la tusyrik billah, kan gitu kan, wahai anakku kata Luqman, jangan kamu syirikkan Allah. Nah itu ya, makanya dia al-hakim. Nah kita pun bisa insya Allah menjadi al-hakim tadi, orang-orang yang bijaksana ketika kita memutuskan segala sesuatu menurut apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jadi syariat Islam itu dimulai dari akidah, kita yakin tentang adanya Allah dan turunan rukun iman yang ada itu yang 6. Kemudian yang kedua adalah aplikasinya dalam kehidupan. Apa itu? Perintah dan larangan, itu aja. Kita yakin kepada Allah. Kedua, amaliyah kita taat pada perintahnya, kita jauhi larangannya seluruhnya secara kafah, secara totalitas. Ya udkhulu fisilmi kafah, kata Allah gitu ya. Nah, Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah, dari sinilah nanti ketika memang seorang manusia melakukan misi penciptaannya tadi dengan sebaik-baiknya, mastata'tum, dengan sedaya upaya, maka insya Allah inilah yang menjadi stigma yang benar di dalam Islam untuk mewujudkan khairu ummah. Nah, kita lihat lagi ini kuntum ini kan, kalau kita cek di dalam surah Ali Imran itu sebenarnya yang dimaksud kuntum di sini adalah orang-orang yang amanu, yang beriman. Jadi yang dimaksud fa'ilnya di sini itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah khairu ummah. Siapa yang khairu ummah tadi? Menerapkan misi penciptaan sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Nah, makanya kemarin kita singgung sedikit ya tentang gen milenial, gen Z, strawberry, apalagi gen kacang hijau, apa istilahnya itu tidak ada dalam Islam. Karena dalam Islam itu cuma satu, khairu ummah. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Nah, kita ulang lagi kan? Kita ulang lagi. Jadi jangan sampai nanti kita ada menyampaikan ke anak didik kita atau mungkin ke anak kita sendiri gitu ya. Wah, dasar gen strawberry, pantasan lemah. Akhirnya lemah betulan. Kenapa? Karena masuk pemahaman tadi, kita udah bahas tentang akal ya. Masuk pemahaman tadi,
menjadi mikyas, menjadi kecenderungan, akhirnya jadi suluk, jadi perbuatan. Nah, kacau. Siapa yang ngajarin? Bapaknya, ibunya, atau kalau di pondok siapa yang ngajarin? Ustadznya, ustazahnya. Wah gitu. Memang gen strawberry ini nggak bisa kayaknya kalau kerja keras. Nah, gitu. Padahal nggak ada itu stigma dari orang-orang Barat. Kita udah bahas minggu lalu tentang sakofa dan ilmu ya. Baik. Jadi menjadi apa mereka? Menjadi khairu ummah, ya, sebaik-baiknya umat. Ya, linnas, di antara manusia yang lain yang dilahirkan di antara manusia. Nah, kalau kita lihat lanjutan ayatnya di sini, yang pertama kenapa mereka disebut khairu ummah? Karena menjalankan misi penciptaannya. Yang pertama sebagai khalifatullahnya terjadi. Coba kita lihat di sini ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, di sini. Kemudian tidak cukup di situ, tapi kemudian mereka wa tu'minuna billah. Jadi dua-duanya dapat. Maka mereka disebut khairu ummah. Baik. Ya ini flashback saja sedikit ya. Maka kalau kita membahas tentang al-insan, ya manusia, maka kita melihat ada dua tadi misi penciptaannya. Pertama sebagai Abdullah, yang kedua sebagai khalifatul fil ard atau khalifatullah. Nah ini tujuannya, tidak ada yang lain saja ya, cuman ini. Maka kita itu mulia ketika kita mengenal Islam, dan Islam memuliakan manusia. Bangsa Arab itu dimuliakan dengan Islam, bukan dengan nasab. Karena nggak menyinggung terlalu jauh lah ya, tapi dimuliakan dengan Islam, bukan karena keturunan, tapi karena Islam itu sendiri. Ya, nah maka kemudian agar manusia tadi memahami misi penciptaannya tadi, maka kemudian Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya ini. Allah turunkan al-Islam. Allah turunkan al-Islam. Ya, ini skemanya nanti kita kirim ya seperti biasa. Kalau mau dicatat juga boleh, karena itu juga bagian daripada pengulangan lagi agar untuk mengingat ilmu ya. Ya, qayyidul ilma bil kitabihi ya, kitabihi kita tuliskan. Islam diturunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia tadi menerapkan Islam secara keseluruhan, dia akan jadi khairu ummah, ya kan? Jadi khairu ummah. Bagaimana manusia ini tadi memahami Islam? Maka Allah berikan kita itu akal, ya kan? Akal untuk memahami. Tidak bisa pakai perasaan memahami Islam. Harus kemudian menggunakan akal, kemudian juga perasaan. Tidak bisa cuman hanya sekedar akal saja atau perasaan saja. Nah, akal ini yang tidak ada pada hewan, tapi hanya ada pada manusia. Ya, kalau yang makhluk zohir, ya makhluk yang terlihat itu manusia. Nah, akal tadi memunculkan pemahaman tadi memunculkan mikyas, ya, kecenderungan, dan akhirnya memunculkan amal atau suluk perbuatan manusia. Nah, ini satu saja. Yang perlu kita terapkan adalah bagaimana al-insan, santri-santri pondok UIC ini dan juga guru-gurunya, termasuk yang di manajemennya, semua memahami Islam, agar mereka kemudian bisa menjadi khairu ummah tadi. Ulul ilmi itu kan maksudnya mereka-mereka yang khairu ummah, yang kemudian mereka itu pemilik ilmu, ya, penghulu atau pemilik, ya, ahlul ilmu gitu. Nah, ketika memahami Islam, Allah tadi tidak zalim kepada hambanya. Allah turunkan yang pertama adalah madahnya, materinya, yaitu adalah wahyu, ya kan, Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, Allah turunkan yang akan menyampaikannya, thoriqohnya. Siapa itu? Rasul atau Nabi dan Rasul di setiap kemudian zaman Allah turunkan, sehingga nanti di akhirat tidak ada yang mengatakan lagi kami tidak mendapatkan berita itu. Nggak ada lagi yang mengatakan nanti di akhirat mereka dizolimi. Yang ada adalah karena mereka menzolimi diri mereka sendiri. Nggak ada lagi, karena sudah Allah turunkan. Qurannya sudah jelas, sunnahnya sudah jelas, kemudian orang yang menyampaikannya. Nah, kemudian nanti Rasulullah ini kan ketika beliau wafat, maka siapa yang meneruskan? Ya, para sahabat, ya. Setelah sahabat siapa? Para tabi'in. Setelah tabi'in ya tabi'ut tabi'in. Setelah itu ya kita, ya kan, para ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama baik itu salaf maupun khalaf, ya, sampai kemudian hari ini kepada para muallim-muallimah yang ada di ulul ilmi cendekia. Kitalah yang akan menyampaikan tadi. Apa yang disampaikan? Materi yang berasal dari wahyu. Jangan sampai dari sakofah barat seperti yang minggu lalu kita ceritakan. Kalau sains boleh, silahkan.
Ya, tapi kalau Saqafah Barat, nah ini berbahaya. Kenapa? Dia bertentangan dengan akidah dan syariah. Nah, apa sih Islam itu? Cuman dua saja, ya kan? Tentang akidah dan syariah. Ya, syariah itu nanti terbagi menjadi tiga. Ini yang sudah biasa kita kenal lah ya. Pertama, ya tentang hubungan manusia kepada bi khaliqihi, dengan Tuhannya, atau hablum minallah. Kedua, dengan dirinya sendiri, binafsihi. Kemudian yang ketiga adalah kepada sesama manusia. Ya, ini ya. Nah, jadi apa landasan perbuatan kita? Landasan perbuatan setiap muslim itu harus dengan akidah Islam. Akidah Islam. Dalam hal apapun, Ustazah ya. Misalnya dalam hal memberitakan tentang saudaranya. Ada fulan nanya tentang katakanlah ada si A nanya tentang si B kepada kita, si C. Maka si C tadi harus menyampaikan yang baik-baik saja. Walaupun ada yang buruknya. Nah, itu bagian daripada apa? Kaidah fikriyah. Maksudnya landasan kita dalam berpikir. Nah, apa landasan kita dalam berpikir? Akidah Islam. Nah, jadi kaidah fikriyah, akidah Islam. Boleh nggak kita menceritakan yang jelek tentang saudara kita? Nggak boleh. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, lebih bagus diam. Nggak ada istilahnya fitnah, ghibah, itu nggak ada dalam Islam. Nah, maka itu harus terbentuk dalam diri kita. Walaupun mungkin lebih banyak buruknya teman kita tadi ini daripada baiknya, misalkan dari sudut pandang Islam. Tapi karena kita tahu bahwa yang kita utamakan adalah husnuzon, yang kita sampaikan kepada si fulan tadi yang menanya tentang saudara kita tadi yang baik-baik saja. Selebihnya kita diam. Kalau kita sempat menyatakan yang buruk, nah kenalah dia dosa, riba, apakah fitnah, gitu kan? Termasuk dalam bercanda pun itu ada adabnya, tidak boleh bohong. Itu yang kisah yang masyhur itu kan, ketika ada nenek-nenek datang kepada Nabi, kemudian nanti nenek tadi bertanya, ya Rasulullah, nanti apakah aku ada di surga? Maka kata Nabi apa? Tidak ada nenek-nenek di surga. Itu bercanda, tapi jujur bercandanya. Kenapa? Karena di surga nanti semua itu kan dibangkitkan dalam keadaan muda. Nah, nenek tadi sedih, kemudian didatangi sahabat menyatakan, iya nek, nanti ketika di surga tidak ada nenek-nenek memang, tapi semuanya ya usia-usia muda lah gitu ya, 20, 25 atau 30-an gitu ya. Nanti lengkapnya bisa baca kitab Tamasya ke Surga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu diceritakan di situ tentang hadis-hadisnya. Jelas, bercanda pun itu ada apa namanya, landasan kaidah fikirnya, akidahnya tadi muncul, jujur dia. Kalau sekarang kan stand up comedian itu semua diceritakan. Aib-aib keluarga dibongkar semua. Terus kita tepuk tangan mendengarkan aib saudaranya atau aib diri dia sendiri diumbar. Gitu kan? Nah, itu berarti tidak ada kaidah fikriyah. Nah, ya. Jadi bayangkan Ustazah, setiap aktivitas kita itu sebagai muslim landasannya akidah. Nah, ini harus dibiasakan. Misalnya kita mau melakukan sesuatu. Ya, ini boleh nggak dalam Islam ya? Harus ada muncul itu. Kira-kira Allah suka ini atau Allah benci nggak ini dengan perbuatan ini? Kalau suka saya lakukan, kalau benci kita tinggalkan. Bukan materi. Kalau saya lakukan ini dapat duit nggak ya? Enggak di situ. Kalau saya lakukan ini kira-kira kaya nggak? Bukan itu dulu. Tapi Allah ridho apa enggak ini? Gitu kan? Allah ridho apa enggak ini? Kalau nggak ridho, tinggalkan. Kalau Allah ridho, lakukan. Itulah artinya akidah Islam tadi ya, menjadi kaidah fikirah kita atau landasan kita dalam berbuat. Nah, sedangkan penerapan Islam ini, syariat Islam secara total, ini disebut sebagai qiyadah fikriyah, kepemimpinan dalam berpikir. Jadi seluruh pemikiran kita itu landasannya adalah kepemimpinan dalam Islam. Nah, jadi gabungan antara akidah dan syariah ini dalam bentuk informasi atau ilmu ya, yang memang khas dari sudut pandang tertentu. Kalau kita bahasnya kan sudut pandang Islam, maka ini yang disebut sebagai Saqafah Islamiyah. Ya, apa itu Saqafah Islamiyah? Minggu lalu sudah kita bahas. Bagi yang hadir, bagi yang tidak hadir bisa cek di PowerPoint yang kami kirim, karena tidak ada rekamannya minggu lalu kan. Nah, jadi Saqafah Islamiyah itu kita ulang kembali apa? Pengetahuan-pengetahuan yang titik tolaknya adalah akidah Islam. Dan lagi-lagi kita ingatkan kembali, tidak boleh mengadopsi Saqafah selain Saqafah Islam. Ya, hadisnya ayatnya kita sudah bacakan kemarin ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul ya fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu ya sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah, dan apa yang dilarang ya oleh beliau
maka tinggalkanlah, ya kan? Nah, innallaha syadidul iqab, ya. Allah kemudian amat keras hukumannya. Taib. Ya. Ini udah mafhum lah kita. Lalu kalau sebegitu luar biasanya Islam tadi, kenapa kemudian hari ini tuh kayaknya Islam atau umat muslim adalah umat yang paling tertinggal? Ya, yang paling sering hilang sendal di masjid, ya, yang paling banyak miskin gitu ya, itu umat Islam. Kemudian apa lagi? Yang sering dibantai, ya, itu umat Islam. Walaupun yang memfitnah mengatakan kitalah yang teroris, kan gitu kan ya, kitalah yang jahat, padahal yang jahat itu mereka. Kenapa kemudian demikian? Karena ternyata penyebabnya adalah ketika fikroh dan thariqah tadi tidak diterapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak seluruhnya. Contoh, ekonomi kita di Indonesia pakai apa? Kapitalis, ribawi, nggak dipakai kan? Nggak dipakai. Pendidikan kita, siasatu taklim kita pakai apa? Sekuler. Karena kalau pakai Islam, tidak mungkin ada gaji guru 2.500.000, pasti 50 juta sebulan. Atau tidak mungkin kemudian ada siswa yang membuli bahkan membunuh siswa lain, ya kan? Membunuh guru malah ya, ada ya? Karena baru nggak mungkin juga kemudian teori Darwin masuk ke dalam pelajaran kita, nggak mungkin ada itu, ya. Jadi kita bisa melihat kenapa? Karena kemudian secara gagasan kita hebat, luar biasa secara fikrohnya, thariqahnya, tapi tidak diwujudkan oleh manusia dalam bentuk peradaban Islam. Itulah yang akan kita bahas hari ini tentang hadharah, peradaban dan madaniyah, ya, bentuk-bentuk fisik yang kemudian berasal dari apakah itu peradaban tersebut atau produk dari sains, gitu. Jadi kalau kita lihat penyebab kemunduran umat Islam itu, dan mudah-mudahan ketika kita sadar fakta ini kita bisa merubah, kita bisa punya ikhtiar untuk mencegahnya ada pada kita atau pada santri-santriwati kita. Yang pertama, sebenarnya penyebab kemunduran umat Islam itu adalah ketika penutupan pintu ijtihad, ya, proses penalaran hukum Islam itu ditutup. Siapa yang suka baca sejarah? Ya, yang suka baca sejarah pasti pernah dengar ceritanya bahwa ada satu masa di mana para imam-imam mazhab itu sudah mengeluarkan hukum-hukum fikih sesuai dengan pemahamannya. Akhirnya murid-murid mereka, generasi-generasi setelah mereka itu udah tidak mau lagi cari tahu tentang hal-hal yang baru, tutup buku. Pokoknya kami ngikuti, misalkan kalau Syafi'iyah, maka ya sudah kami ngikuti Imam Syafi'i, ya, atau kami ngikuti Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya, ya. Dan itu kemudian berefek pada proses penalaran hukum Islam yang kacau di tengah-tengah. Nanti kita kasih contohnya salah satu, ya. Itu terjadi pada masa kapan? Pemerintahan atau era Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, kalau kita mau lihat kapan tahunnya, itu dimulai secara spesifik, ya, sering dikaitkan pada periode Khalifah Al-Mutawakkil, ya, dan periode-periode berikutnya sampai Abbasiyah dan kemudian di era Utsmaniyah. Apa bentuknya? Ketika pintu ijtihad itu, ya, dikaitkan dengan masa kejayaan mazhab-mazhab 4 tadi, ya, Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, murid-murid mereka itu tidak lagi kemudian ya menggali hukum atau istinbat, ya, hukum-hukum yang ada. Bahkan ya ketika pemerintahan itu berpindah ke Utsmaniyah, yang memang ini adalah orang-orang bukan Arab, ya, atau Ajam, ya, orang-orang, kalau sekarang kita menyebutnya orang-orang Turki, itu memang Islam sangat-sangat jauh, bukan Islam, pemahaman tentang Islam itu begitu jauh, ya, kacaunya atau tidak dipahami oleh mereka. Nah, apa kaitannya? Ya, ini salah satu pendapat ulama, yaitu adalah Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ya, Ibnu Taimiyah menyadari bahwa pada masanya banyak ulama yang menerima status quo penutupan ijtihad. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya juga ikut. Kenapa? Udah nggak bisa lagi berijtihad, tidak bisa lagi beristinbat kepada sumber hukum Quran dan Sunnah. Salah satu wujud kemerosotan umatnya saat itu adalah, ini contohnya, ya, saat muncul teknologi pencetakan buku di Eropa,
Maka kemudian mesin itu dikenalkan di dunia Islam pada abad ke-16, tapi ditolak oleh para ulama-ulamanya. Kenapa? Dianggap bid'ah. Jadi mesin percetakan yang sekarang kita pakai itu apa kata mereka? Ini bid'ah ini. Padahal itu tidak ada kaitan tentang ibadah. Itu kan produk, ya, produk. Nah, makanya di sini kita akan bahas mana itu hadoroh, mana madaniyah. Nah, ini referensi kitabnya kalau misalkan ingin dicari. Nah, jadi kita harus mengembalikan pemahaman tadi dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, ya, antara pemikiran Islam dan juga syariat Islam. Itulah nanti yang akan menjadi kesimpulan dari pelatihan kita. Nah, ini kan yang kita yang kita pelajari dalam beberapa minggu ini, ya. Pertama, tujuan rancangan kurikulum integratif itu adalah merealisasikan tujuan penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifah fil ard. Kemudian ketika berbicara tentang tumbuh kembang manusia, bagaimana Islam itu bisa diajarkan kepada seorang anak sesuai dengan usianya. Maka ada pembahasan ketika prabalik bagaimana, torikohnya dan madahnya, ketika balik bagaimana. Nah, kita juga belajar bahwa ada kepentingan ideologi manusia, ya, ada Islam, ada kapitalisme, ada komunisme. Nah, yang hari ini kita bahas adalah bagaimana pemikiran manusia ini untuk mewujudkan peradaban manusia dan sarana fisik manusia. Nah, peradaban manusia dan sarana fisik manusia inilah yang kemudian menjadi apa yang kita lihat hari ini. Saya kasih contoh, di mall, pernah ke mall, sering ke mall ya saja. Kenapa rata-rata di Indonesia itu mallnya ada musola, musolanya itu kalau nggak di paling bawah, paling atas, dan kondisinya itu panas pengap, tidak seperti di dalam mall. Atau mungkin kita akhirnya memilih untuk sholat di luar mall, cari masjid terdekat, karena kalau di mall itu musolanya pengap, bau, sejadahnya nggak pernah dicuci, ya kan Ustaz? Kenapa? Itu ternyata adalah hasil dari pemahaman yang mendirikan atau yang mendesain mall tadi sesuai dengan ini persepsinya. Kalau misalnya persepsinya adalah berasal dari selain Islam, katakan kapitalisme, perlu nggak membangun masjid atau musola bagus-bagus di dalam mall? Nggak perlu, karena menurut dia apa? Tidak mendatangkan uang itu. Itu kan yang penting agar umat Islam terjaring, kan? Nanti kalau misalnya banyakkan non-muslim, dibangun juga gereja di situ. Ada mall di Batam, dua-duanya ada. Ada musola, ada gereja. Di mana? Di sini mall. Di sini mall kan? Ada kan? Tapi apakah untuk kepentingan ibadah, kepentingan akidah, enggak? Kepentingan madiyah atau kepentingan materi, kan? Biar datang konsumen-konsumen mereka untuk membuang-buang uang di mall mereka agar mereka banyak duit. Itu salah satu contohnya. Nah, atau rumah, pernah lihat rumah yang semuanya transparan pakai kaca, Ustaz? Ya kan, rumahnya kaca semua. Mungkin itu jadi impian kita juga dulu. Ya, punya rumah kalau bisa ketika buka tirainya langsung laut, ya kan, langsung pantai gitu ya. Kaca semua di situ. Itu berasal dari pemahaman si yang punya rumah tadi. Nah, itu nanti kaitan dengan hadroh madaniyah nanti. Ya, kita boleh nggak begitu? Rumah itu adalah privat, ya, ranah khusus, ranah privat. Ya, di situ kita kemudian di dalam rumah itu boleh seorang istri misalnya membuka aurat, ya, di depan suaminya. Kalau di luar nggak boleh. Di rumah itu. Tapi kalau misalkan rumahnya kaca semua, transparan dari luar pun melihat, wah, itu nggak ada ininya, nggak ada bedanya dengan di luar rumah, kan gitu ya. Makanya kalau kita lihat rumah Nabi misalnya, ya, itu pasti tertutup. Kemudian apalagi? Pasti ada kamar-kamar yang khusus, ada untuk kamar, kalau bahasa kita itu mihrab, ya. Ya kan, kalau bahasa kita sekarang musola di dalam rumah kita. Ya. Ada khusus mihrabnya untuk kemudian bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu desainnya. Ada, itu kaitannya dengan apa? Hadroh dan madaniyah. Oke, kita mulai membahas apa itu sebenarnya hadroh dan madaniyah, ya. Ini habis baterai kayaknya. Ini hadroh apa madaniyah nih? Nanti kita cari tahu. Belum cair ya? Nah, apa itu hadroh? Nah, hadroh itu adalah, nah ini dia, majmu'u mafahim anil hayah, ya, kumpulan konsep-konsep tentang kehidupan, ya, yang membedakan satu umat, ya, dari umat yang lain. Nah,
ya, menjadi pembeda antara satu umat, ya, ummatan anil ghairiha, dengan umat yang lain, dan membentuk apa, pandangan yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar mereka untuk membangun masyarakat serta mengatur urusan-urusan mereka. Itu hadoroh. Contoh misalnya hadoroh itu dalam bahasa itu dari kata hador, perkotaan. Orang perkotaan itu beda dengan orang al-badwi atau badwu, perdesaan. Itu beda. Apa bedanya? Teknologinya beda, ya kan? Apalagi perbedaan, bentuk rumahnya beda, ya, bentuk rumahnya berbeda. Apalagi misalnya tata kelola wilayahnya, ya, atau misalnya kalau sekarang kita bicara misalnya urban designer, ya, bagaimana tata kelola sebuah tempat tertentu, itu kaitannya dengan hadoroh, ya. Nah, tapi itu dari sisi bahasa. Kalau istilahnya adalah ini, ya. Jadi majmu'ul mafahim anil haya, kumpulan konsep-konsep tentang kehidupan yang membedakan satu umat dengan umat yang lain. Nah, nanti ini bentuk mewujudnya dalam bentuk fisik ini disebut sebagai madaniyah. Nah, ini ada misalnya patung Sphinx, ya. Kemudian ada piramid. Ya, ini di mana? Di Mesir. Di Mesir. Dengan candi, ini katakanlah Borobudur, ya kan, ya. Ini bukan kerajaan Sabak, ya. Ini candi Borobudur, ya. Kemudian ini ada Istana Alhambra, ya. Nah, kita bisa melihat tiga ini adalah bentuk fisik, ya, hasil daripada hadoroh yang sifatnya khos, ya, madaniyah khos, ya. Jadi ada piramid, ada kemudian candi, ya, ada kemudian Istana Alhambra, atau walaupun ini sebenarnya kan ada beberapa pendapat sejarah lah, tapi ketika Islam menguasai, maka Islam kemudian melanjutkannya. Kalau nanti ada, siapa tahu kalau rezeki bisa keliling dunia melihat berbagai jenis macam hadoroh. Nah, ya kan, siapa tahu, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Dari Google Earth. Ya, minimal dari Google Earth. Nah, itu bisa itu, Ustaz. Ya. Kalau mau lihat bentuk wilayahnya bisa pakai Google Earth, kata Ustaz Wendy. Tapi kalau mau lagi lebih jelas tentang wilayah masing-masing, bisa buka YouTube kan banyak itu. Street View misalnya, atau time traveler, bukan, ya. Atau orang-orang yang suka traveling lah. Itu saya suka itu lihat, ya, minimal belum pernah ke sana. Kita tahu bagaimana model hadoroh yang ada di situ, termasuk kemudian badadiyahnya, bentuk-bentuknya. Ya minimal itu. Makanya dulu kan ada istilah buku itu gudang ilmu, kan, ya. Nah, sebenarnya buku itu sebagai tempat informasi. Kalau sekarang apa, YouTube gudang ilmu atau Google Earth gudang ilmu. Banyak gudang ilmu kita sekarang. Nah, nggak apa-apa lah ya, agak-agak serak-serak ini, ya. Tapi ya lebih enak pakai mikrofon biar terdengar sampai belakang, misal. Jadi kalau hadoroh itu, ya, misalnya hadoroh Islam, itu adalah berasal dari akidah Islam dan syariat Islam, kan, gitu, ya. Konsep-konsep tentang hidup yang berasal dari akidah Islam dan syariat Islam. Hadoroh misalnya Kristen, ya, walaupun ini bahasa saya sendiri, saya buat biar mudah, itu berasal dari akidah Kristen. Apa contoh akidah Kristen? Ya, Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Nah, itu di pelajaran matematika mana itu, Zat? Ada satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Kalau secara kita belajar minggu lalu materi pemikiran rasional, itu nggak nemu di situ, ya kan? Makanya harus masuk filsafat, penganalogian yang nggak jelas itu, ya kan? Akhirnya satu dalam tiga, tiga dalam satu, ya. Satu itu sebenarnya Tuhan, tapi Tuhan itu mewujud dalam tiga tempat. Ada yang Roh Kudus, ada yang Anak Yesus, dan ada Allah, gitu, ya. Anak aja bingung gitu, ya. Tapi kok mereka bisa nyambung, ya? Itu berarti tidak memuaskan akal. Rasional kita nggak masuk di situ. Nah, maka dia tidak bisa menjadi akidah sebenarnya. Ya, akidah yang sahih, ya, tidak bisa menjadi akidah yang sahih. Ya, subhat, ya, atau bahkan apa lagi di bawah subhat lagi. Nah, bolehlah. Batil, ya, batil akidahnya. Ya, syariatnya berarti hukum-hukum di Injil. Kemudian hadoroh Hindu, akidah Hindu atau upacara Hindu. Ya, hadoroh sekulerisme, akidah sekuler. Nanti kalau dalam syariatnya mereka memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kita bisa lihat faktanya seperti hari ini. Ya,
Itu akidah apa yang kita pakai? Walaupun syariat apa yang kita pakai, ternyata kita pakainya adalah sekularisme, fasludin anil haya tadi, dalam kebanyakan kehidupan umat muslim hari ini. Contohnya apa? Kita sudah bahas minggu lalu. Masuk ke masjid pakai mukena, keluar dari masjid buka lagi mukenahnya. Ini kan sekuler. Dia pikir Tuhan itu cuma di masjid, itu laki-laki, itu perempuan. Laki-laki juga sama. Ya, apa? Ketika sholat Jumat nutup aurat, pakai celana panjang, pakai peci, keluar pakai pakaian ala itu apa namanya? Ala pantai gitu ya. Celananya pakai celana di atas mata kaki, di atas lutut, bajunya juga pakai baju yang transparan. Kan masih ada tuh sekarang lagi booming ya. Bajunya baju transparan, pakai baju tapi bolong-bolong. Kelihatan pusarnya, kelihatan semua bentuknya. Kalau biasanya sengaja kalau dia suka nge-gym itu biar nampak ototnya, bisepnya, tricepnya. Ada. Ana tidak menyebut nama ya. Itu. Baik. Oke, kita kembali ngulang ke pembahasan awal tadi. Kalau kalau pijat beda cerita lagi nih, Ustaz. Oke, kita kembali ke laptop. Oke. Nah, tapi setidaknya ketika kita sudah belajar, insya Allah itu jadi perubahan. Oh, ternyata tidak boleh. Ya kan gitu ya. Oh, ternyata dilarang dalam Islam, maka tidak kita pakai. Nah, ini hadoro, Ustaz ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Baik, kita lanjut tentang madaniyah ya. Ini hadoroh. Jadi hadoroh itu simpelnya begini ya tadi ya. Kemudian madaniyah. Madaniyah itu adalah apa? Ya, adalah kemudian alat-alat atau aspek-aspek yang sifatnya material, materi. Ya, bentuknya bisa dilihat di indera yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari yang dapat dipertukarkan antara umat kalau dia madaniyah am nanti dengan atau ya, jadi maksudnya dengan atau itu dengan dipengaruhi atau tanpa dipengaruhi hadoroh mereka atau hadoroh tertentu. Nah, jadi ini tentang madaniyah ya, madaniyah. Bentuk fisiknya. Ini nih contohnya, ini madaniyah. Handphone. Topi misalnya madaniyah ya. Nah, masalahnya madaniyahnya apa bentuknya? Fisik am atau khos. Nah, maka nanti di sini kita harus bisa membedakan. Nanti kita akan jelaskan juga dalilnya. Apa itu madaniyah? Dibagi dua. Ada madaniyah sifatnya am, Ustazah, ya, yang sifatnya umum. Apa itu? Segala alat dan benda material yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terikat dengan akidah atau konsep pemikiran tertentu, sehingga bisa diadopsi dan digunakan oleh umat atau hadoroh manapun. Siapapun bisa pakai. Ini madaniyah am. Ya, kalau misalkan kita sudah lihat definisinya, ini kira-kira madaniyah am atau khos? Khos. Yang atas khos, yang kedua? Khos ketiga? Khos Islam ya. Jadi ketiganya ini khos. Ya, khos Islam. Ya. Makanya kalau misalnya kita udah paham ini apa efeknya? Kita sudah bisa memilih dan memilah. Kalau seandainya ada public figure misalnya melakukan kegiatan tertentu, kita bisa lihat nih, ini madaniyah khos nih tempat dia ini. Ngapain saya ikutin? Dosa saya ngikutin ini. Tidak semua apa yang dilihat itu menjadi pembenaran, ya kan? Kan banyak gitu ya. Kita lihat misalkan di YouTube ya, traveling ke satu tempat, tapi tempatnya itu adalah kumpulan hadoroh yang bukan Islam. Datang dia ke dalam gereja, datang dia kemudian ke satu monumen cinta. Ada tuh monumen Life in Love gitu kan ya. Di situ katanya dipertemukan pasangan-pasangan. Jadi kalau dimasukin koin ke situ ya, kemudian bisa ambil, nyebur, masuk koinnya diambil lagi, wah berarti nanti apa yang dihajatkan terkabul. Ini kan nggak boleh nih umat Islam memakainya. Nah, ada jangan disebut nama lagi ya. Jadi udah skip aja itu, sama-sama tahu dan kita berubah jadi lebih baik. Kita juga dulu sama begitu. Ya, sebelum kita kenal pacaran haram ya pacaran juga. Tapi kalau sudah tahu pacaran haram ya jangan dilakukan lagi kan gitu ya. Itu perubahannya. Langsung nikah saja. Ya. Kalau nggak cukup satu ya ada pilihan berapa lagi? Maslah wa sulasa wa ruba'a sampai 4. Silahkan dipilih. Baik.
Oke, kita lanjut ya, Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa dicerna dengan iman ya, bukan dengan sekedar apa namanya nafsu atau ego kita, tapi coba kita cerna dengan iman. Ini datang dari Islam gitu ya. Mudah-mudahan bisa merubah kita. Baik. Nah, kemudian yang kedua madaniyah khos. Ini kebalikan. Jadi madaniyah khos itu adalah alat atau benda materi yang memang terkait dengan akidah tertentu dan konsep pemikiran khusus ya, khos tadi. Nah, ini nih contohnya tadi madaniyah khos gitu ya. Tapi apa ada dalilnya? Apa ini betul dari Islam? Nah, kita akan jelaskan. Contoh madaniyah dan kemudian juga nanti dalil-dalilnya ya. Contoh saja. Contoh madaniyah yang sifatnya am, motor. Jadi motor itu ketika diciptakan tidak ada istilahnya ini pakai akidah siapa nih yang menciptakan motor ini, tidak ada. Maka motor itu bid'ah apa enggak? Enggak bid'ah. Enggak bid'ah dia. Enggak mungkin antum pakai unta kan datang ke sini. Kalau kita tidak bahas tentang madaniyah dan hadarah tadi, kita akan mikir ini bid'ah semua ini. Apapun yang muncul ini bid'ah semua. Nah, unta lebih mahal, betul Ustaz. Unta lebih mahal, perawatannya juga lebih mahal itu. Daging. Perawatannya mahal, harganya mahal, jaganya juga. Waduh. Servisnya setiap hari itu. Kalau nggak diservis 1 hari mati dia, nggak dikasih makan. Ya, kalau minum masih tahan berbulan-bulan, katanya begitu. Mobil, nah ini mobil ya. Khos. Bagaimana susunan tempat duduk kalau Islam? Terpisah. Dapat dari mana? Paling mudah itu dari saf salat. Ya kan? Nah, sekarang ini campur apa pisah? Nah, berarti kalau sudah belajar kita pisah atau kita campurkan? Nah, coba kita pisahkan. Kira-kira bisa nggak dipisahkan? Nah, berarti kita buat yang ikhwan kanan, kemudian yang akhwat kiri atau sebaliknya. Kan kita biar dipisah atau depan belakang. Termasuk dibuang di ruang guru, itu dipisah apa dicampur? Nah, harusnya satu dicampur, itu kacau ya. Nah, berarti kedepannya harus dipindah. Kalau enggak Ustadz, itu kena dosa ikhtilat. Selama belajar, selama mengajar dapat pahala, dapat dosanya. Dapat pahala ngajar, dapat dosa ikhtilat. Nah, gitu dia. Iya kan? Nah, jadi itulah pentingnya kita thalabul ilmi ya, Ustadz. Nah, nanti jadi gini, pendekatan di dalam manajemen itu kan ada 2, Ustadz ya. Ada pendekatan idariyah, administrasi, atau mau antum itu pendekatan ruhiyah, keimanan. Kalau pendekatannya keimanan sebenarnya tidak usah dimasukkan pun dalam SOP atau KPI atau job desk, harusnya udah sadar karena ada kaidah fikriyah tadi. Kita tahu, oh ini Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka berarti Allah benci kepada hamba tadi, atau kemudian akan ada dosa di situ, maka saya jauhkan, saya tinggalkan itu karena Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Bukan atas ngucap aja kita ketika sholat gitu kan ya, ketika syahadat, bukan di situ maknanya, tapi ketika mewujud dalam aktivitas kita. La ilaha illallah itu ya, la ma'budu bil haqqi illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi ibadah dalam pengertian yang am tadi, umum, ketaatan. Ya, Zat? Nah, jadi kedepannya kita maksimalkan tuh mengubah, ya, Ustaz. Ya, perlu bantuan kepala sekolah juga ini, kepala sekolah untuk mengingatkan, dan juga mudir, kebetulan beliau izin tadi kurang sehat, dan juga stakeholder yang lain. Bayangkan Ustazah ini sebelum kita lanjut ya, kalau ini kita terapkan dan itu dilihat oleh wali santri, Islam itu betul-betul tercermin di dalam diri setiap guru di UIC. Ini luar biasa. Itu yang akan menarik mereka tanpa perlu kita banyak-banyak ngiklan, pakai Google AdSense, pakai Facebook AdSense, tapi langsung dilihat dari mata kepala mereka sendiri bagaimana bentuk Islam itu terintegrasi, terinternalisasi dalam diri kita. Itu yang sebenarnya goal dari pendidikan Islam. Bukan sekedar banyak siswa. Ya, pakai metode-metode yang berbagai macam. Ya, itu kan salah satu pendukung, tapi yang wajibnya adalah bagaimana Islam itu terinternalisasi dalam diri kita. Contoh madaniyah khos ya, madaniyah khos. Coba
disimak kembali, kita fokus lagi. Satu misalnya patung dewa Yunani. Ini dari patung saja, kalau udah patung makhluk ini sudah khos. Apalagi patung dewa, ini double nih, khos. Maka nggak boleh kita kemudian beli. Oh, datang misalkan ada yang dapat katakanlah dapat rezeki datang ke Austria misalnya. Ya, Austria atau mana? Jerman misalnya. Ya. Oh, ini ada ada beberapa buah tangan ya dari sana misalnya. Tapi kemudian Madaniyah khos, maka jangan dibeli. Nggak boleh, misalnya gitu ya. Apalagi boneka arwah, bahkan sampai mengatakan ada nyawa, ada kehidupan di dalam boneka arwah tadi. Nah, ini udah betul-betul kacau ya. Hari ini terjadi kan ya, ada public figure kemudian beli adopsi sebagai anak, bahkan kemudian nggak boleh dimarahi, nggak boleh semua, betul-betul jadikan anak. Nah, kemudian yang ketiga minuman alkohol, ya ini nggak boleh ya. Beach atau night club, nah ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu berasal dari rilanya kemana? Berarti makanya kemarin kita kan nyambung ya dengan pemahaman kita dulu waktu rapat itu, bagus nyambungnya ke penyengat. Rilanya ke penyengat. Karena di situ hadroh Islam, Madaniyah khos Islam gitu kan ya. Tapi kalau ke beach club, night club ya. Insya Allah. Ini tujuannya dalam rangka dakwah. Apa tuh? Nggak bisa. Tetap nggak bisa, San. Niatnya dakwah, caranya salah, tetap ditolak. Oke. Terus kasaya. Nah, kasaya ini pakaian Hindu atau Buddha gitu, apa namanya pakaian mereka. Padahal secara hukum bahannya itu kan halal. Halal kan, pakaian itu kan kain ya, kain itu kan halal. Tapi berubah menjadi bentuk tertentu, maka bisa jadi Madaniyah khos ya. Kerudung itu bisa Madaniyah khos, bisa Madaniyah am. Kalau kerudungnya itu didesain untuk menutupi juyub, yang menutupi dada atau di bawah dada juyub, maka boleh. Tapi kalau kerudungnya kerudung yang ikat ke leher itu sampai ke atas, sampai ke cekik itu, maksudnya di Madaniyah khos. Nah, bunuh diri itu wajib neraka kalau bahasa hadisnya. Finnar. Terus itu apa tuh? Madaniyah khos atau am? Khos. Khosnya apa, Ustaz? Islam, ya kan? Nah, udah mulai khosnya iya Islam ya. Khosnya ada Chinese-nya ya. Atau patung Singapura. Nah, boleh kita buat kajian lanjutan nanti, Ustaz. Oh, itu patung ini ya, singa. Silahkan lah, nanti kita di minggu depan, nah kita bisa buat bahannya apakah itu khos atau am. Orang Boyan pertama di Singapura. Oke. Ya, bisa tuh. Bagus, nanti mudah-mudahan semakin banyak santri kita, semakin mudah kita buat study tour ya kan. Bismillah. Oke. Contohnya apa? Pelarangan Nabi SAW untuk tidak menggunakan Madaniyah khos. Nah ini coba lihat hadisnya, Ustazah. Kebaca nggak ya? Ya, kecil ya. Suatu ketika ya Rasulullah SAW diberi hadiah dan beliau memakainya sekali. Nah kemudian orang yang memberi hadiah tadi, beliau melihat ada salib di dada orang yang memberikan tadi. Padahal beliau sudah masuk Islam si orang tadi. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah bertanya, ya apa ini? Ya, mahadihi. Ya. Maka orang tersebut mengatakan ini adalah hiasan. Maka kata Nabi SAW, singkirkan itu dariku karena itu tidak pantas bagi seorang muslim memakai salib. Nah, jadi Madaniyah khos. Tadi kita bicara tentang jubah boleh, ya kan? Karena memang tidak ada kaitannya dengan akidah tertentu, kecuali mungkin jubahnya ada salibnya. Misalkan jubah tentara perang salib. Ya, yang dipimpin oleh Vlad Dracula misalnya, dipakai nggak boleh karena ada salibnya, ya. Tapi kalau misalkan hanya cuma jubah biasa, ya jubah untuk alat perang untuk kemudian melindungi, maka boleh, gitu. Nah, tapi di sisi lain ternyata Nabi melarang, ya seorang Muslim menggunakan kalung salib. Nah, ini dia contohnya. Oke,
Berarti bagaimana sikap umat Islam terhadap hadoroh, sakofah, ilmu dan ilmu sains atau teknologi yang dimiliki oleh umat-umat lain. Nah, ini kita harus membedakan dan kita harus betul-betul terapkan. Satu, kaum muslimin tidak boleh mengambil hadoroh dan sakofah yang bukan berasal dari Islam.